Halo, saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Malam hari ini kita ketemu di Sera Zoom Live, Senin, Rebu, Jumat Live, episode yang ke-84 dengan judul Survival Mode. Ya, Survival Mode. Ya, itu episode yang ke-84. Program ini adalah program CSR atau Corporate Social Responsibility dari Maestro untuk kita semua bangsa Indonesia yang dimulai siaran pertamanya adalah tanggal 3 April 2020 ya, dan hari ini sudah sampai ke 84. Ya, kita akan bahas tentang survival mode. Ya, bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti semua, mari kita akan mulai. Ya, kita akan mulai dengan share screen. Mana tadi saya punya? Oke. Ya, ada banyak mode yang kita kenal. Salah satunya adalah silent mode. Oke, betul ya. Jadi kalau Anda pergi ke itu handphonenya di silent mode, artinya nggak keluar suaranya, kan gitu. Ya, ada silent mode. Ya, ada kalau Anda naik pesawat, ini kenangan karena udah lama nggak naik pesawat. Itu ada airplane mode, ya berarti handphonenya masih bisa dipakai, nggak dimatiin, tapi sudah tidak ada sinyalnya karena dengan mode itu, ya dengan mode itu artinya tidak akan menginterupsi pesawat. Meskipun kalau Anda itu mau take off dan mau landing, mereka tetap minta untuk Anda tidak menggunakannya itu, tetapi sebetulnya nggak perlu dimatikan, sudah bisa. Kalau zaman dulu handphone mau jadul itu harus dimatikan benar-benar. That's mode. Ya, di dalam mode itu ada yang harus dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Ya, oleh karena itu ada survival, ada silent mode. Ya, kalau lagi meeting di silent mode, gitu kan. Kalau lagi naik pesawat di airplane mode gitu ya, atau flight mode gitu ya, tergantung daripada istilah daripada itunya. Ya, ada flight mode, ada kira-kira seperti itu. Ya, terus mari kita lihat ya. Tapi bukan itu yang saya mau bicarain. Saya mau bicarakan di dalam bisnis. Ya, di dalam bisnis tuh ada banyak sebetulnya. Tetapi saya akan membahas karena waktu kita tidak banyak. Saya akan membahas 3 macam aja, 3 macam mode di dalam bisnis. Ya, apa yang pertama? Mari kita mulai ya. Yang pertama adalah cruise mode. Ya, ketika bisnis Anda menghasilkan, kalau di cruise mode itu, ketika bisnis Anda menghasilkan omset dan keuntungan yang sama dari tahun ke tahun dengan sedikit perubahan dan bisnis tersebut tampaknya basi. Oh, ini cruise mode. Ya, cruise mode jadi cuma jalan gitu aja. Kalau kita naik mobil pakai cruise control, kita setel tuh 60 ya 60 aja. Kita setel 50 ya 50 aja. Ya, ada tuh. Ya, mobil-mobil di Indonesia nggak terlalu banyak yang pakai cruise control, tapi kalau kita misalkan katakan ambil yang mobil di Amerika gitu yang perjalanannya jauh-jauh gitu kan, orang biasanya itu jadi taruh dulu di, kalau batasnya 65 taruh di 65 jadi udah di situ aja. Ya, kalau nggak ketangkap kena speeding. Ya, Anda dapat membayar tagihan tepat waktu dan ada arus gas yang masuk akal gitu ya. Jadi nggak rugi sih, nggak pusing sih, tapi ya gitu aja. Ya, kayak kalau Anda masuk di cruise control gitu ya gitu aja, gitu kan. Nggak ngebut, nggak pelan-pelan gitu kan. Nah, terus bisnis berjalan tanpa tujuan dari tahun ke tahun dengan sedikit pertumbuhan atau perubahan. Ada nggak tumbuh? Ya adalah, masa nggak tumbuh. Tapi pertumbuhannya cuma gitu-gitu aja. Ya, ya kalaupun tumbuhnya nggak signifikan, kalaupun tidak, tapi nggak apa-apa juga. Adalah perusahaan-perusahaan yang pakai cruise mode ini. Ya, nah, ini yang terjadi. Jadi mode yang pertama adalah cruise. Ya, kalau kita di mobil ada cruise control gitu ya. Jadi kalau jadi cruise control ya udah kayak jalan aja gitu ya. Kalau jalanannya agak lebih menurun ya mungkin dia akan sedikit kenceng gitu kan. Artinya kalau pasar lagi membaik ya dia mungkin akan naik gitu kan. Tapi nggak ada lonjakan, lonjakannya gitu aja. That's cruise mode. Ya. Ada perusahaan nggak yang seneng berada di cruise mode? Ada ternyata.
Ya, jadi dia udahlah segini aja. Ini juga bagus, ini juga tumbuh. Padahal bisa jadi orang lain tumbuh jauh lebih besar. Atau dia terancam tapi dia tidak lihat ada ancamannya apa. Jadi sebetulnya pasarnya mungkin sudah digrogotin oleh pesaing, baik langsung maupun tidak langsung, tapi dia tidak sadar, dia berasanya, oh saya tumbuh terus kok, gitu kan. Bisa jadi, karena apa? Jadi dia setel pakai cruise control juga. Yang kedua adalah growth mode. Ya, bisnis yang menghasilkan lebih banyak pendapatan dan lebih banyak keuntungan. Jadi bisnisnya maju terus, maju terus, maju terus. Pendapatan banyak, keuntungan banyak terus. Growth mode. Ya, bisnis yang mengalami pertumbuhan penjualan yang cepat dan permintaan tinggi untuk produk atau layanan mereka. Ya, apa namanya? Bisnis mengalami pertumbuhan penjualan yang cepat, permintaan yang tinggi untuk produk dan layanan mereka. Ya, terus berjuang untuk memenuhi permintaan dan mengirimkan produk atau layanan Anda tepat waktu gitu ya. Jadi usahanya adalah bukan nyari order lagi karena ordernya bertumbuh ya. Yang penting tepat waktu, servisnya bagus dan sebagainya. Ini growth mode. Bagus nggak? Bagus. Ya, biarpun nanti kalau kita bahas lebih detail lagi yang growth mode ada tidak bagusnya di bagian tertentu, tapi paling nggak kita bandingkan berdasarkan mode-mode-nya itu adalah cruise, growth di atas. Ya, nah, sekarang balik ke topik. Topiknya adalah apa? Survival mode. Apa sih survival mode? Ya, survival mode adalah, oh ini pakai bahasa Inggris Mas ya. Oh, ada bahasa Indonesia-nya. Survival mode adalah sebuah keadaan yang akrab bagi sebagian besar perusahaan yang telah melewati resesi dan bagi pengusaha yang mempertahankan perusahaan mereka dengan cara-cara. Jadi kuncinya kalau di survival mode itu adalah apa? Menghadapi situasi tertentu. Ya, situasinya itu bisa apa aja. Resesi, bencana atau apapun juga ya. Nah, di dalam situasi di mana ada gangguan ya, maka yang harus mereka lakukan adalah survive. Yang penting bisa hidup, mempertahankan perusahaan mereka dengan cara-cara misalnya menunda pengeluaran, kalau yang nggak perlu nggak dikeluarin ya. Nah, ini juga mesti hati-hati nih, kapan harus dikeluarin, kapan yang enggak gitu kan. Jadi jangan di stop sesuatu yang tidak boleh di stop. Nanti jadi masalah hanya karena, yang penting itu nggak keluar dulu gitu kan. Meminimalkan jumlah karyawan, ya misalnya katakanlah dengan efisiensi dan fokus buat tujuan jangka panjang agar bisa tetap hidup. Jadi, nah, kalau di dalam ini ya biasanya mereka selain survive juga mulai berpikir tentang sustainability, gimana sih bisa berkesinambungan gitu kan, bertahan dulu hidup terus kemudian menuju ke arah yang terus bisa survival biasanya adalah mulai bertumbuh dan sustain gitu ya. Ini survival mode. Jadi prinsip dasarnya sederhana ya, prinsip dasarnya sederhana. Jadi menghadapi situasi tertentu. Nah, oleh karena itu dia harus bertindak sesuatu ya. Nah, kalau tidak bertindak sesuatu padahal menghadapi situasi tertentu, maka yang terancam adalah apa? Kelangsungan hidupnya. Jangan ngomong kesinambungan dulu, nggak mati aja udah untung, ya. Nah, kalau secara teorinya mengatakan how to run survival mode in the company, ya. Biasanya orang melakukan potong biaya, memberhentikan karyawan, gitu kan. Tentu saja ini juga mesti tentu dengan pertimbangan-pertimbangan, ya. Tetapi ini bisa dilakukan potong biaya. Perhatikan, potong biaya tidak semua biaya bisa dipotong, memberhentikan kan tidak semua karyawan bisa diberhentikan, gitu ya. Terus memperketat margin keuntungannya, misalnya, ya. Terus kemudian apa lagi? Ya, dengan cara apa? Dengan menghemat uang tunai misalnya. Biasanya kalau di survival mode problemnya ada di cash flow, ya. Terus kemudian ciri-ciri umum perusahaan dalam keadaan yang survival mode seperti apa? Ya, dia itu berjuang untuk bayar tagihan ketika jatuh tempo. Kalau tadi kan enggak, kalau yang di growth mode mah enak, kalau di cruise mode aja sudah nggak pikir, sudah besok ditagih 100 sudah ada 100. Ya. Mungkin kalau yang di growth mode besok dapat 100 sudah ada 200 malah karena memang dia bertumbuh ya. Jadi kalau yang di survival harus bermasalah dengan arus kas dan manajemen keuangan yang buruk mungkin ya, karena apa? Pemasukan tidak selara dengan pengeluaran. Padahal di pengeluaran itu kan ada pengeluaran yang wajib kudu harus, nggak bisa enggak gitu kan. Mungkin yang pengeluaran sifatnya fix ya. Kalau yang variabelnya mungkin bisa dipotong-potong, tapi kan fixnya nggak bisa begitu aja. Penjualan dan penagihan debitur yang buruk, misalnya katakan dia punya piutangnya tertunda, tertagih atau tak tertagih ya, sehingga dengan demikian pemasukan menjadi bermasalah. Nah,
Keadaan seperti ini sebetulnya keadaan seperti yang kita alamin sekarang, ya. Kalau ada bilang, wah enak ya kalau itu bos besar, perusahaannya gede. Perusahaan gede itu punya masalah besar, perusahaan kecil punya masalah kecil. Itu yang orang suka lupa, ya kan? Jadi jangan berpikir bahwa perusahaan besar terus kemudian nggak punya masalah, enggak. Ya, masalahnya sama ukurannya, oke? Tinggal bagaimana menanganinya, ya. Pemakaian dana pribadi untuk mendapatkan utang untuk dana tambahan. Jadi kalau misalnya katakan di survival mode, ya kadang kita mesti kalau punya tabungannya itu mesti dibuka tabungannya, kalau punya aset pribadi ya mungkin harus dilepas agar supaya ini. Tapi dalam kondisi seperti sekarang kita pandemi global seperti ini, lepas aset itu juga susah. Kenapa susah? Yang mau beli sudah jarang sekali, terus kemudian harganya tertekan jauh sekali. Ya, nah, ini ciri-ciri umum daripada survival mode. Ya, nah, tantangan daripada survival mode itu seperti apa? Ya, tantangannya mulai tuntutan terus-menerus dari semua yang terlibat menjalankan bisnis seperti penjualan, pemasaran, operasi, sumber daya manusia, dan manajemen keuangan. Ini kan hidup jalan terus, nggak bisa terus kemudian yang bagian ini di freeze ya, gitu kan nggak bisa. Jadi tuntutannya akan berjalan, tantangannya akan menuju ke sana. Ya, pastinya terjadi ketegangan fisik dan mental pada pemilik dengan apa yang terjadi. Ya, kadang-kadang gemes gitu ya. Apalagi kalau sudah dipikirin karyawannya, terus karyawannya sudah diperjuangkan dengan segala macam cara, dengan pinjaman, dengan menjual aset, terus kemudian melawan atau kemudian mendemo pemiliknya, itu jadi masalah. Ya, sebetulnya suatu hari ada teman saya itu punya kalimat seperti ini. Kalau para pekerja itu berpikir enak ya jadi pengusaha, kenapa nggak balik aja? Dia jadi pengusaha, jangan jadi pekerja, kan gitu. Ya, karena ya kalau orang Jawa bilang itu sawang sinawang ya, yang karya mungkin yang enak kan jadi kamu nggak mikirin apa-apa, kamu saben bulan dapat gaji. Yang simpang enak jadi kamu, dapat duitnya lebih banyak gitu ya. Itu keren aja. Oke. Nah, teman-teman semua, saya akan membahas ini hasil riset di media ya. Hasil riset di media ya. Contoh perusahaan-perusahaan yang melakukan survival mode ya, ini riset di media ya. Jadi makanya ada kutipannya. Nah, tentu saja harapannya tidak ada yang terus kemudian tersinggung ya, karena ini riset di media. Ya, misalnya nih di hasil dari riset tim risetnya Maestro. Karena Maestro kuat sekali di riset sekarang ya, buka untuk fakta-fakta supaya jangan masalah. Misalnya katakanlah tiket.com ya, di media itu disebutkan bahwa kan sekarang ini beli tiket, dulu kan apa aja beli lewat tiket.com ya, pesawat lah, hotel, voucher hotel, mungkin pertunjukan, semuanya nggak ada ya. Misalnya memangkas ongkos operasional ya, memangkas ongkos penjualan, ongkos penjualannya dipotong 90%. Beralih fokus dari bisnis penjualan tiket dan hotel ke sisi customer handling atau layanan customers. Ya, dan fokus pada penjualan hotel-hotel di dalam kota untuk kepentingan staycation. Ya, staycation ini bukan vacation, tapi staycation. Ya. Jadi mereka jualannya kalau dulu kan jualan ke banyak tempat wisata, ini ya untuk kepentingan staycation. Ya, ini contoh dari hasil research ya. Tiket.com yang memang diangkat ya. Terus apalagi investor di kawasan Berikat Nusantara, misalnya garmen, pergudangan, depo, kontainer dan lain-lain ya. Nah ini juga nggak terjadi cuma di situ, ini cuma contoh hasil researchnya ya. Ada penggiliran jam kerja karyawan, ada yang kerja ini ada yang kalau kerja yang working from home lain lagi ya, karena tetap gajinya tetap. Ini penggiliran kerja karyawan itu ada yang harusnya masuk 6 hari jadi tinggal masuk 3 hari gitu, jadi gantian 3 hari misalnya gitu kan, tapi penghasilannya ya separuh kan gitu. Terus pengurangan jam kerja gitu kan, kok tadinya kerjanya penuh jadi jam berapa sudah pulang gitu kan, menonaktifkan sebagian staf kantor untuk waktu tertentu ya. Kalau dia mendapatkan, misalnya dia kerja dapat gaji, terus dapat uang makan, dapat uang transport gitu ya. Kalau dia itu boleh working from home terus cuma terima gaji, berarti kan jangan-jangan uang makan dan uang transportnya jauh lebih besar dibanding gaji pokoknya, kan gitu. Jadi perusahaan mau nggak mau jadi akhirnya bisa menghemat, ya, meniadakan lembur untuk menekan biaya operasional perusahaannya. Ini kalau
Kalau lembur sangat tergantung sih sebetulnya ya. Kalau memang dia masih, kan ada industri-industri yang memang masih beroperasi. Ya, tapi ini kebanyakan ada begitu, menekan di operasional perusahaan. Ya, ini apa namanya, ini hasil research. Ini contoh. Jadi artinya harus ada perubahan karena situasinya. Ya, terus apalagi? Ini ada merek fashion pria namanya Men's Republic misalnya. Ada hasil riset juga nih. Ya, efisien biaya untuk branding. Ya, tentu saja sekarang ini nggak bisa terlalu foya-foya untuk branding. Menunda ekspansi perusahaan gitu kan. Tadinya bikin pabrik baru atau bikin produk baru, sekarang produknya pakai yang ada dulu aja. Mungkin pasarnya diperluas misalnya. Menunda campaign buat lebaran misalnya. Dan lebaran tahun lalu juga sudah ditunda, lebaran tahun depan juga ditunda juga. Terus kemudian switching, ya, memproduksi dan menjual masker. Karena apa? Biasanya mereka punya mesin, punya material, punya sumber daya manusia sehingga mereka bisa produksi dan menjual masker misalnya. Ini kan survival mode, ya. Nggak bisa ngomong gengsi, nggak perlu gengsi. Kenapa? Ya kalau nggak gitu kan nggak hidup. Ya, ini hasil risetnya. Nah, contoh lain perusahaan yang survival mode yang kita bisa langsung dilihat. Ini kan menurut berita pasti dari media tadi hasil interview, oke? Hasil interview, terus kemudian dia cerita tentang apa aja sih survival mode yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu, gitu ya. Jadi perhatikan tadi kan ada apa namanya cruise mode, ya itu kalau kita itu gitu aja. Ibaratnya kayak orang pakai cruise control di set, terus kemudian yang kecepatannya sama, terus nggak nambah sedikit, itu nggak signifikan gitu ya. Ada yang namanya growth mode, ya bisa tumbuh terus gitu kan. Dan kita sekarang bahas tentang survival mode, ya survival mode. Ya awalnya yang menarik adalah apa ya? Ini balik lagi yang ini nggak bisa bohong karena di jalanan ada, ya. Anda bisa lihat kira-kira produknya apa? Produknya apa? Pizza Hut, ya kita lihat. Itu kebayang ya? Saya nggak tahu ya. Saya kebayang gini, Pizza Hut itu dine in banyak, ya. Oke, one of my favorite gitu kan. Saya pernah sekolah di tempat pertama kali Pizza Hut berdiri. Jadi saya termasuk penggemar Pizza Hut berat, ya. Dine in ada, drive thru ada, take away ada, ya. Nah, ini Anda lihat ya, ini di Pizza Hut jual di jalanan dengan harga 5.000. Saya dari pengalaman, saya mungkin saya salah, dari pengalaman, the one and the only place that kita bisa beli Pizza Hut tapi potongan, seingat saya, setahu saya, itu hanya di Kelapa Gading Mall. Di Kelapa Gading Mall itu di Mall 1, ya Mall 1 itu mall yang paling dulu namanya Kelapa Gading Plaza. Itu ada Pizza Hut, dan sekarang udah nggak ada lagi juga. Maksudnya dulu itu kalau kita mau beli Pizza Hut kan ya memang ada yang namanya personal pan kecil gitu ya. Dulu kan gua gede semua gitu kan. Ya, kita bisa beli dari dia itu yang besar itu dipotong-potong, ada mungkin 2 macam gitu ya. Jadi kita tinggal milih yang kiri atau yang kanan. Jadi saya kalau nggak mau jamban belum ada personal pan, pengen Pizza Hut sendirian gitu kan, maka yang paling saya lakukan adalah saya beli sepotong doang, one slice only. Ya, nah, sekarang ada lihat ya, promo turun ke jalan, ya bukan demo, turun ke jalan. Ya, Pizza Hut ya, di Indonesia buka pertama tahun 84 di Gedung Jakarta Theater. Ya, saya dulu tinggal di sebuah kota yang sekolah tempat saya kuliah itu Pizza Hut yang pertama kali, dan masih ada hutnya itu, ya masih ada hutnya. Dan karena saya tinggal di dormitory, Pizza Hut itu punya historical historical attachment gitu ya, keterkaitan historis gitu ya, sehingga karena dia punya utang budi dengan anak-anak di dormitory, kalau kita itu belinya dari dormitory pakai telepon dormitory dan masuk ke Pizza Hut pusatnya itu ke yang di sekolah itu, maka kita dapat diskon 50%, diantaranya ke situ 50%. Nah, apa yang terjadi adalah saya suka pesenin teman-teman, jadi tolong dong pesenin dong. Aduh ya ampun ya, kadang-kadang teman-teman tuh udah ditolongin juga suka tidak disiplin kan, sudah ditolongin ya
kita udah bayarin, nanti datang dia lupa nggak bawa duit, terus kemudian datangnya terlambat, aduh ribet banget deh pokoknya. Ya, kadang-kadang saya suka bilang, udah lalu cari anu sendiri, aku bilang gitu ya. Kadang-kadang suka ini. Ya, jadi 50%. Asik nggak? Asik. Ya. Kalau di Indonesia nggak ada gitu. Dan dulu ada menu-menu yang kalau percobaan dimulainya dari sana. Dan pada saat saya lulus MBA, saya mendapat tawaran sebetulnya untuk kerja di Pizza Hut. Cuma saya nanya ke Pizza Hut, bisa nggak gaji Amerika kerja di Indonesia? Kalau bisa saya waktu itu masuk. Ya, jadi tanggal 7 November 2019 itu menerbitkan gerai ke-500 di Golden City, Bekasi Utara. Kebayang nggak? 500 itu nggak banyak, nggak sedikit. 500 itu banyak banget. Ya. Dan 7 November, belum COVID. Ya. Di tengah krisis pandemi, Pizza Hut membuat terobosan agar tetap bertahan dengan harga 100.000. Konsumen bisa mendapatkan 4 box pizza personal. Bahkan di situ kalau saya bisa lihat dia ini ada setiap bisa dapat mungkin slice kali itu 5.000. Ya. Coba kebayang. Ya, sudah survival pasti. Ya, agar supaya bertahan. Ya, salah nggak? Ya, kalau nggak begitu aja dapat penjualan. Ya, nggak bisa ngarepin cuma delivery karena orang ini dia mengharapkan traffic, ya traffic dan kemudian orang yang nggak kepengen ini lucu juga yang mau dong. Ya, oke, itu kita bicara soal Pizza Hut. Apalagi ya, ini Taiwan. Anda tahu restoran Taiwan? Mungkin kalau yang nggak di Jakarta mungkin kurang begitu mengenal. Ya, Taiwan itu restoran yang sebetulnya kalau menurut saya praktis, sangat praktis. Ya, kalau Anda makan siang di Taiwan itu enak, karena begitu duduk dia sediain paketnya. Mau paket mana? Bahkan bisa nelfon paket mana? Paket itu terus kemudian paket berempat, berlima, berenam, saya lupa persisnya paketnya. Ya, ada yang kalau nggak salah berempat, berenam, berdelapan gitu, saya lupa persisnya. Tapi kita jadi sudah tahu, oh paket ini aja. Biarpun kita tuh berenam, tapi paket berempat aja, nanti kita tambah ini itu. Dulu one of my favorite adalah cumi keringnya. Sekarang udah nggak ada lagi tuh cumi keringnya. Nggak tahu alasannya apa, tapi nggak ada lagi. Seperti Anda lihat di layar ya, kawan, sampai dijajahin di jalanan loh. Ya, yang saya dengar dari teman saya itu dari toko, ruko-ruko itu door to door dia nawarin Taiwan. Menarik ya, menarik sekali. Jadi orang bertanya kan, wah orang teknologinya udah canggih banget. Just forget about it. This is survival mode. Ya, yang penting bisa hidup. Ya, Taiwan. Ya, dari tahun 96 ya berjualan door to door untuk bertahan di masa pandemi ini. Ya, makanan yang ditawarkan adalah rice box yang bisa bertahan beberapa jam. Ya, itu Taiwan. Menarik ya. Padahal dulu tuh ya, zaman ramenya sekali itu. Kita tuh mesti ngantri loh di Taiwan itu. Ya, dan nggak boleh lama-lama juga. Ya. Nah, yang saya suka di Taiwan, bubur saya suka, buburnya Taiwan. Yang paling favorit, tapi terus kemudian nggak ada lagi adalah cumi goreng kering. Ya, cumi goreng kering saya sekarang sukanya 7 bulan yang lalu. 7 bulan yang lalu sukanya adalah di Pinang Bistro. Ya, dimakan sama roti canai. Di Taiwan apa lagi ya? Nah, ini apa ya kira-kira? KFC. Oke. Coba lihat jagonya ayam. Ya. Sekarang di pinggir jalan ada. Ya, padahal dulu itu ya, yang di pinggir jalan itu namanya KFC juga namanya. Kalau KFC ini kan Kentucky Fried Chicken gitu ya. Dan dulu yang suka di jalanan didorong-dorong itu KFC juga namanya Kenduri Fried Chicken. Ya ayam seperti kayak ayam Kentucky tapi pakai gerobak dorong gitu ya, namanya Kenduri Fried Chicken. No, just kidding. Ya, bisa dimarahin sama yang punya Kentucky. Ya, Kentucky jalanan ya KFC ya. Indonesia outlet pertamanya didirikan tahun 1979. Ya, ketika saya sebagai orang kampung dari Jogja datang ke Jakarta tahun 83, bisnis 4 tahun baru ada Kentucky. Ya. Dan saya kuliah waktu itu kuliah pertama saya di Tarumanegara itu di Bundaran Grogol situ. Ya, Kentucky-nya adanya di Sleepy. Dan aduh ya ampun, kalau akhir bulan masih punya uang, ya bisa pergi ke Kentucky. Ya, nebeng sama teman gitu beli Kentucky. Ya, enaknya setengah mati gitu ya. Well, sampai sekarang masih suka Kentucky. Padahal saya nggak makan ayam negeri seharusnya ya.
Tapi kalau Kentucky saya masih makan. Ya, karena apa? Karena memakan kenangan. Ya, dirikan tahun 79, saya tahun 83 saya masih ingat. Nah, di Sleepy itu ada Gelael, ya, ada Gelael di jalan Sleepy itu namanya Espanol, ada Gelael, ada Kentucky, dan ada satu paket belong to the group adalah kantin murah dan baik, ya, KMB kalau saya namanya itu ya. Dan belum lama ini Desember 2019 itu meresmikan gerai ke-700 di Solo, Desember, dengan tema budaya Jawa. Anda kebayang ya, 700 pasti waktu itu disyukurin sebagai suatu yang wah gitu ya. 700 outlet. Dan sekarang terganggu ya. Tutup gerai akibat pandemi ini sebanyak 115 gerai ya. Tutup ya, tentu saja kalau enggak tutup kerugian jadi makin besar. Ya, jadi sekarang dicari yang kira-kira, kalau biasanya berat-berat adalah di mana, yang di mall, yang jumlah orang dibatasin, kadang-kadang nggak boleh buka mallnya segala macam, dan orang takut pergi ke mall, ini pasti yang banyak. Kalau yang stand alone rasanya sih masih ya, terutama kalau di tempat-tempat yang traffic-nya cukup tinggi ya. Sebanyak 4.988 karyawan dirumahkan dan sebanyak 47 karyawan terdampak pemotongan gaji. Coba itu udah berapa tuh? 10.000 orang ya. Sekali lagi ini hasil research ya. Terus apalagi? Ini ada Bread Life ya. Bread Life Bakery, tentu saja nggak cuma ini ya, ini cuma contoh saja. Di tahun 2010 jumlah gerai sementara sudah mencapai lebih dari 100, sekitar 20-30% merupakan gerai yang berlokasi di pinggir jalan sekarang. Ya, gerai tersebut beroperasi di bulan Maret 2020 setelah COVID. Ya. Karena apa? Kalau ngarepin orang datang ke mall, ya sudah tidak ada yang datang ke mall, ngarepin ya kira-kira begitu. Ya, apalagi yang ada di situ. Selain restoran-restoran raksasa yang jualan di jalanan, ada juga artis yang jualan makanan karena pandemi. Ya, tentu saja dengan berbagai macam alasan. Misalnya katakanlah kalau dia hidupnya dari manggung, sekarang kan nggak bisa manggung. Betul? Ya, misalnya. Atau dia sudah punya, ada orang-orang yang bekerja untuk dia dan orang itu harus diberi makan misalnya, maka dia berusaha mencari dari sumber yang lain agar supaya bisa memberi makan kepada orang-orangnya. Ya, dan tentu saja ada alasan-alasan lain yang tidak disebutkan. Ada nggak yang dulu nggak laku terus kemudian sekarang makin nggak laku? Ya ada juga, kan gitu. Ya, oke. Apalagi contohnya siapa saja sih mereka? Coba kita lihat. Ini hasil riset juga. Ya, hasil riset ini Inul Daratista. Ya, Inul Daratista kan Anda tahu pasti dengan Inul karaoke-nya, betul? Ya, bukan ya, kalau nyanyinya tentu saja karena di konser-konsernya juga pasti nggak bisa ngebor lagi karena nggak boleh terjadi pengumpulan massa gitu kan. Merubah usaha karaoke-nya menjadi dapur Vista. Ya, sebetulnya ini nggak murni terus kemudian from zero. Biasanya kalau di tempat karaoke keluarga ya, itu ada restonya, ya ada restonya. Kenapa ada restonya? Orang-orang yang apa namanya nyanyi itu pasti ada makan-makannya, karena biasanya perayaan ulang tahun atau ini atau itu gitu kan, biasanya ada makan-makannya ya. Nah, makan, minum dan sebagainya. Nah, sekarang ini juga begitu ya, usaha karaoke-nya dirubah menjadi dapur Vista ya, mulai beroperasi awal Mei 2020. Jadi mungkin ada masa di mana ya masih bertanya-tanya enaknya seperti apa ya. Saya mau cerita sedikit ya. Apakah di Maestro kita mengalami situasi seperti ini? Iya. Saya lebih membaginya menjadi 4 kategori. Kategori pertama saya sebut sebagai darkness, dalam kegelapan. Kalau dalam pemikiran saya itu adalah kira-kira itu pertengahan Maret sampai dengan akhir Maret. 2 minggu itu saya nggak tahu mau ngapain. Menarik ya. Sebetulnya tahu, tapi masih suka terbawa pemikiran lama bahwa semuanya everything gonna be alright ya, setelah 2 minggu apa namanya PSBB terus kemudian nanti bisa kembali lagi gitu kan. Tapi waktu sudah mulai jalan 2 minggu gitu saya mulai pikir loh kok keadaan nggak membaik. Waktu itu saya masih ingat working from home-nya, saya bilang seminggu ya kita working from home gitu kan. Waktu seminggu lagi ya working from home. Nah, waktu sudah mulai jalan 2 minggu di dalam kegelapan itu saya mulai berpikir, I think I have to do something yang totally different. Ya, sehingga akhirnya waktu itu dimulai dari pemikiran tanggal 1 April, bukan April Mop,
itu saya memulai program ini. Ya, karena program ini itu dipikirkan 1 April, dipersiapkan 2 April, dan tayang perdana adalah dipikirkan 1 April, dipersiapkan 2 April, dan tayang perdana adalah 3 April. Dan sampai hari ini sudah episode yang ke-84. Ya. Banyak ya, episode 84. Ya. Dan itu sebetulnya is my survival. Kenapa my survival? Jadi saya cerita. Ya, kenapa my survival? Cerita dulu deh. Saya ngabisin Inul dulu baru cerita ya. Menunya ada pada ayam geprek sambal jambal, nasi sambal lada hitam, nasi goreng vista, french fries, chicken wings, dan lainnya. Cerita dulu ya, cerita dulu. Jadi kami itu melakukan survival mode juga, ya. Jadi saya bicara soal darkness, ya, kegelapan. Dalam kegelapan tuh nggak tahu, 2 minggu lah itu, 2 minggu. Gelap banget, oh, wah gelap gitu kan. Kegelapan, terus kemudian 1 April dapat pencerahan, ya. Terus kemudian mulai 3 April mulai bikin ini Serajum Live. Apa yang saya lakukan dengan Serajum Live adalah my survival. Kenapa? Pada saat itu semua orang bicara dan semua orang gratis. Saya cuma mikir begini, oke, that's fine. Ya, semua orang bicara, semua orang gratis. Ya, kalau saya diam saja, orang lupa. Kenapa? Udah tenggelam sama orang-orang itu. Jadi waktu itu 1 April saya berpikir gini, oke, kalau gitu, apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan adalah saya bilang bahwa fine, kalau semua orang bicara gratis, aku juga akan bicara gratis. Kalau kita bicara minta dibayar, susah juga kan. Betul. Kenapa susah juga? Semua orang gratis. Tetapi kita mesti punya sesuatu yang lain di dalam survival mode adalah, lihat loh ya, survive loh. Ya, bukan cuma sekedar ikut-ikut survive. Saya bilang kepada orang-orang itu, kalau kamu seminggu bicara sekali atau sebulan bicara sekali, dan orangnya banyak, maka saya akan seminggu 3 kali. Saya akan tunjukkan kepada orang-orang ya bahwa beda loh yang baru mulai bicara sekarang dengan yang memang public speakers yang kuat di konten, kuat di delivery. Dan apa yang terjadi? Ya, setelah masuk April mulai, April, Mei, nggak ada penghasilan, nggak ada lah, kecil banget gitu ya. Mulai Juni orang mulai lihat kan, April Mei ini kan kalau sebulan seminggu 3 kan sebulan kira-kira 25 kan. Orang melihat, mau dong yang episode segini dong dibikin di perusahaan kami, mau dong episode segini bikin perusahaan kami. Jadi kira-kira mulai bulan Juni, Juli, Agustus, September, udah mulai ramai ya. Sebagian ngambil dari ini acara ini. Jadi saya kalau ini sekalian jualan ya. Kalau ada yang pengen bicara survival mode di perusahaan Anda, saya siapkan materinya. Ya, ini kan cuma preview, tapi saya tahu preview ini saya set agar supaya bermanfaat untuk Anda. Ya, itulah kenapa kok setiap kali saya rajum tetap yang nonton ratusan juga, yang antara 300 sampai 700 orang. Mudah-mudahan kali ini juga yang nonton banyak ya. Nanti dilihat dari jumlah view-nya. Sampai situ ya. Jadi ada darkness, ada survival, ya, dan nggak tahu yang belakangnya nanti adalah tambah growth dan kemudian sustain, gitu ya. Jangan terus kemudian survival terus-terusan, wah capek banget. Survival itu melelahkan, sangat melelahkan, ya. Kenapa? Ada yang kita harus lakukan, pengeluaran tuh nggak pernah berhenti, sementara pemasukan nggak ada biasanya di survival atau sangat minim sekali. Lanjut ya. Ada tadi di sini ya. Oke, sebentar. Tunggu. Saya mau putar video soalnya sebentar. Ya, oke. Yes. Saya share sini. Oke. Nah, tadi bicara soal survival. Nah, saya geser dulu agar supaya tidak mengganggu. Yes. Ya tadi sampai mana? Sampai Inul ya. Inul. Terus kemudian apalagi? Ya, ini Ibnu Jamil, pesinetron host daripada Ibnu Jamil jual paket mie ayam siap santap. Mantap John, seharga 25.000. Menu lainnya adalah kopi dan peyek. Pemesanan bisa melakukan WhatsApp dan dikirim dari pusatnya di Panglima Polim. Siapa lagi? Ada Ari Lasso, Anda tahu Ari Lasso toh? Dia jualan somai ikan. Ya, Ari Lasso selain sibuk jadi YouTuber dan host TV, dia juga jualan somai.
Resep ia dapat dari temannya yang memang menjadi langganannya. Mereknya adalah Lasomai. Karena namanya Lasso, jadi Lasomai. Dan dia sudah mempunyai 8 cabang di Jakarta. Ya. Apakah suatu hari nanti kalau keadaan membaik terus kemudian dia nyanyi lagi dan somainya laris lagi, berarti ada 2 penghasilan nantinya. Jadi jangan takut. Ya, apapun yang kita lakukan, ya kita lakukan dengan serius, kita lakukan dengan baik, hasilnya akan bagus. Ya, apalagi banyak nih. Delon Tamrin ya tahu ya, yang Delonnya penyanyi Delon. Penyanyi ini menjual makanan siap saji cita rasa Indonesia dan Western. Menunya ayam panggang, barbecue, rendang, telur balado, lasanya, jengkol balado, beef stew. Nama kulinernya Kodel Food, istilah singkatan dari Koko Delon. Terus apalagi ini ada Ivan Gunawan, desainer dan host Ivan Gunawan menjual peyek Mak Igun dan bakso aci jajanan Mas Igun. Ia juga menjalankan bisnis kopi kekinian, Kejora Coffee, dengan konsep outdoor container bar. Wes, karena kalau indoornya bikin orang takut. Ya, mengaku tidak malu berjualan makanan karena untuk membayar upah karyawan di butiknya. Ya, kenapa mesti malu kan? Enggak. Ya, oke. Teman-teman semua, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga malu melakukan survival mode? Ya, apa sebetulnya musuh terbesar kita? Ya, musuh terbesar kita itu adalah malu tadi. Ya, oke. Terus kemudian, jadi siapa musuh terbesar kita? Adalah diri sendiri. Baik teman-teman semua, karena waktu kita tinggal 5 menit, teman-teman semua, sampai ketemu. Saya Handoko Wignawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Untuk Anda semua dalam Serajun Live, senang sudah bersama dengan Anda. Saya ada di sini karena Anda ada di sana. Terima kasih. Salam.